Xiaoming sudah siap? Jangan khawatir, Kak Ipar pulang dengan kemenangan. Ini masalah besar. Latihan 10 kali pasti tak masalah. Keluarga Haoye turun-temurun menjaga kerajaan naga. Ye Feng adalah kebanggaan terkini keluarga Ye. Usia 18 tahun sudah jadi juara. Pertempuran Xinjiang Utara sapu bersimus. Bakti pada raja pasti terlaksana. Jika bisa mendekati Ye Feng, itulah keberuntungan keluarga Lu. Itu ilmu bela diri Kak Iparku. Abadi, saya Pa Yang Bernie Sing. Kak Ipar sudah pulang menang. Bicarakan hal baik tentangku. Tentu saja. Pokoknya kamu harus bantu aku. Hei Kakak Ipar. Tunggu Ye Feng dan Kakak pulang. Bilang juga ke saudaramu. Karakan kerja untuk saudara kita. Posisi Nana di militer sangat penting. Mana bisa diatur sembarangan, mau aku bilang apa? Kakak dan Kakak Ipar. Aku tahu kalian orang terpandang. Sungguh wanita jahat yang harus dihindari. Tak bisa bedakan orang baik. Dasar kurang ajar Bernie Iteraku. Kalau bukan karena kau istri bos keluarga Ye, sudah kubawa ke ranjang dan kuhamili. Hei, mulai nih. Kau ngapain sih? Goyang lagi. Keluarga Ye, keluarga Lu Daxing, bawa semua anggota keluarga sambut asisten negara, perang kerajaan naga, Rabitosaurus. Semoga keluarga Ye pulang dengan jaya. Berhenti. Beberapa panglima, ada apa dengan menantuku? Pertempuran Xinjiang Utara sangat mengerikan, kecuali Marquis juara, semua tewas. Champion Ho Lu Kepera. Tapi kabar buruk terus berdatangan, Ki dan darah serang jantung. Meridian dalam kacau, meski nyawa terselamatkan, tapi mental tetap terganggu. Kau makan apa? Ini 36 kecerdasan keluarga Ye, karena kau bagian keluarga Ye, aku serahkan padamu. Setelah keluarga Ye penuh kesetiaan. Aku menunggu turun dari medan perang. Dia belum kembali ke pasukan. Selamat tinggal. Sangat disayangkan. Kuharap sampah ini bisa atur jabatan untukku. Kau tahu diri pikun. Kenapa tak cari 2 model muda di klub? Berani-beraninya kau bicara begitu. Jia seling guamu. HMPH, Ye Feng tetap juara. Dia memang menantu keluarga Lu. Tapi keluarga Ye sudah tamat. Orang pikun mau nikahi putri keluarga Lu? Inilah keluarga Ye penuh kesetiaan. Bertahun-tahun kau berlindung di bendera keluarga Ye. Tapi ini tidak murah. Kau tak takut karma karena tak tahu terima kasih sekarang? Yang Yurao, kau menikahi Ye Feng, kakak sulungnya. Bukankah itu juga untuk kebaikan? Kini keluarga Ye sudah tiada. Ye Feng jadi orang bodoh lagi. Siapa yang mau menikahinya? Aku yang akan menikahi. Kau tak ingin menikah. Aku akan menikah. Keluarga Ye penuh lika-liku hidup mati. Keluarga 36 orang. Melindungi kerajaan naga dari perang. Hampir punah. Keluarga yang ahli bela diri. Yang paling terpuji, Zhen Haojie pemberani di medan perang. Hari ini, aku bersumpah. Aku, Yang Yurou, rela menikahi Ye Feng. Jaga warisan keluarga Ye. Jangan biarkan pahlawan terluka. Aku hanya bersumpah pada arwah pahlawan keluarga Ye. Demi langit. Betapa mengharukan, kau hanya mengincar harta Ye. Sebelum berperang, keluarga Ye menyumbang semua harta, tak ada yang kau dapat. Daripada menikahinya, lebih baik ikut aku. Aku bisa memberimu kebahagiaan. Kau. Ayahmu tak tahu malu. Xiaoming mau menikah. Biarkan dia menikah. Orang bodoh cocok dengan dungu. Ci, ayo pergi. Ayo pergi. Ye Feng, tenanglah. Selama Yang Yurou hidup, Tak akan kubiarkan kau disakiti. permisi. Permisi.
Kakak, kita tetap terlambat. Masih belum ada kabar Xiao Feng? Perintah Kaisar Naga. keluarga Ye berjasa membasmi musuh. Semua jasa diberikan ke Xiao Feng. Hanya untuk Raja Daun. Dai bawa 1 orang. Lebih dari 10.000 orang. Xiao Feng jiwa kerajaan naga. Tak boleh ada kesalahan. Tenang, Nyonya, tanpa keluarga Ye, kami 4 sudah jadi mayat. Bagaimanapun, Tuan-tuan, garis keturunan Ye tak boleh punah. Ya, kerahkan semua daya. Cari Xiao Feng di wilayah 3. Kukira keluarga Ye Looming. Yurong, kenapa kau begini? Kalau kau ikut denganku, mana mungkin aku sampai mengantar makanan? Minggir. Yurong, ini demi kebaikanmu. Pantaskah sampai jadi pikun? Hei, aduh. Bukannya suruh kalian tahan dia? Kakak ipar lu nekat ikut si pikun. Sia-sia kami menghalanginya. Aduh. Bagaimana menurutmu? Jalan mudah saja. Jangan lupa, keluarga yang punya perguruan silat. Kakak ipar anak berbakti. Kau bilang kalau perguruan silat yang bermasalah. Kakak ipar tak bisa acuh pada keluarganya. Kan? Genius benar kau. Ayo pergi. Halo, pesanan Anda sudah sampai. Kenapa tidak tahun depan baru diantar? Maaf, tadi sempat tertutup. Maaf kalau begitu, ngapain saya mau dikasih bintang 1? Hai, Yanggan. Jangan kasih bintang 1, nanti saya yang bayarin pesanannya. Kalau dapat bintang 1, pesanan saya bisa... Kapan kau akan baik-baik saja? Keluarga Ye pelan-pelan sekarat. Pernikahanmu sudah berakhir. Yifeng kembali jadi penggul. Dia tak bisa kabur. Mau menderita dengan sampah ini seumur hidup? Bahkan jika kau menderita seumur hidup, tak sebanding utang setahun keluarga Ye Wanwen. Kau memaksa nikahi sampah ini. Kau mau aku pergi atau kau mau melepasku? Aku tak punya aturanmu. Ayah, Maaf, hidup adalah keluarga Ye. mati pan keluarga Ye, ayah. Aku akan mati untukmu. Kau mau bikin aku marah? Setelah bertahun-tahun kerja, pertama kali lihat orang bodoh nekat begini. Jangan banyak bicara. Nona kecil, lakukan seperti pria sejati. Jangan mengeluh atau malas. Lalu kau menertawakannya? Dok, tolong jangan usir ibu hamil dari RS. Aku rela bersujud padamu. Aku akan antar pulang. Ini rumah sakit, bukan tempat. Tak ada uang untuk berobat. Kau mau bikin aku marah? Pertama kali lihat orang bodoh. Tak ada uang untuk berobat. Ye Feng. Ye Feng. Ye Feng. Di mana kau? Yanggan nakut-nakuti aku. Apa kau tidak ingin menemui Ye Feng? Ye Feng. Kakak. Kakak, kenapa kau menyiksa diri? Tidak liga jika dia kehilangan ITU?
Nona Yang. Ye Feng adalah pahlawan. Untuk siapa dia menjadi seperti ini? Bukankah untuk rakyat biasa kerajaan naga? Kakak, bukankah aku belikan kursi roda? Kakak, ada lebih dari 500.000 di kartu ini. Bawa ke Ye Feng untuk pengobatan. 500.000. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini baru lulus? Lupakan dari mana asalnya. Ini bukan hasil curian. Tidak sah kalau direbut. Tidak, kau tak mau jujur. Aku tak akan menerimanya. Kakak, di hatimu aku selalu mengecewakan. Uang ini dari orang tua kita. Tahun lalu ayah ibu belikanmu rumah. Mana mungkin ada uang sebanyak ini? Aku minta izin jual rumah baru itu. APA? Bukankah pacarmu mensyaratkan rumah untuk menikah? Bagaimana kau? Perempuan baik mana yang mau hanya demi rumah? Mungkin tidak. Apa salahnya seorang pria? Legipula, tunggu kakak parkasembu. Masih bisakah dia membalas? Ini namanya investasi. Kakak, jangan keras kepala. Ayah memang bicaranya keras. Tapi itu untuk kebaikanmu. Ibu juga sudah tua, sejak kau kabur dari rumah. Mereka jadi cepat tua. Ada masalah di perguruan Tibet. Pulanglah dan lihat kondisi. Ada apa? Bagaimana kabarmu? Ada luka-luka? Tak apa, aku tidak belajar silat. Mereka tak menyakitiku. Baik. Aku akan pulang. Jadi pasukan sudah di medan perang. Dewa perang seperti kalian boroskan sumber daya negara. Masih tak bisa temukan orang untukku? Perusahaan besar. Aku tak bisa mulai hari ini. Cabut jabatan dewa perang kalian berdua. Pergi ke perbatasan. Mulai dari yang terbesar. Ya. Gadis kecil ini baik. Aku melayani Xiao Feng selama 8 tahun. 5 yariku bukti kezetianku pada Kilo Aga Ye. Laporkan juara ini ke Raja Naga. Minta realisasi hadiah tahun ini segera. Putar pesawat. Berangkat ke Jiangcheng. Eksperimen Shenyao Tuschen Dr. Ye berhasil. Efek samping minimal. Setelah 8 tahun akhirnya berhasil dikembangkan. Begitu obat ini tersebar luas, Xiao Xiaohe berani membantah. Kebangkitan Kerajaan Naga sudah di depan mata. Ya, benar. Kebangkitan Kerajaan Naga sudah di depan mata. Anginnya kencang. 100 pasukan kita kepung 3,000 musuh. Musuh sangat eng menyerah. Malah suruh kita menyerah. Kalian masih bisa. Bagaimana lagi? Selamatkan nyawamu. Kirim ke stasiun hiburan bajak laut Jepang. Cari mati. Perintah pasukan tembak penutup. Cuma 3.000 bajak laut Jepang. Tak cukup untuk dihadapi prajurit kerajaan naga. Ya. Lalu lintas dewasa dikirim kode rahasia. Apa yang ditemukan Guan Junwang? Markas persatuan martialmu di Jiangcheng. Di belakangmu. Temui Xiao Feng dulu. Kita bertiga segera menyusul. Ini kakak sulung. Selamat pada pemimpin aliansi yang temukan wilayah. Keluarga lu pasti segera beri ucapan selamat. Rayakan kepulangan aman saudara pemimpin aliansi. Ye Feng. Kita pulang. Aku datang ke sini untuk belajar bela diri, bukan untuk dipukuli setiap hari. Begini, kalau bukan karena biayanya murah. Siapa yang mau datang, seharusnya sadar. Hasil sesuai biaya. Jurus jelek, harga murah. Benar kan? Kakak seperguruan. Adik sudah kembali. Cepat panggil Shifu. Tunggu, kakak. Apa yang terjadi di sini? Lupakan, ahi-ahi ini kacau. Banyak pesaing datang tantang kita. 18 kali dalam 3 hari. Kakak-kakak yang lebih kuat sudah dirawat di rumah sakit. Jika terus begini, Keluarga yang tak takut mati. Tapi Shifu mau tutup perguruan. Kenapa sesama murid tega begini? Kalian keterlaluan. Aku akan menjemput ayah. Coba ceritakan, biasanya hemat. Telur pun tak mau dimakan, ditabung. Uangnya diam-diam untuk euro. Bagaimana bisa mengalahkan orang? Sudah, jangan banyak bicara. Aku tak bisa melawan. Tinju takluk pada yang muda. Ini salahku tak sehebat mereka. Luming bilang, Yuru tak mau nikah dengannya, mau tutup perguruan kita. Harus bagaimana ini? Euro permata keluarga kita, akan korbankan nyawa sekalipun.
Takkan biarkan keluarga lu menang. Anakku, selama dia tak mau, tak ada yang bisa paksa dia. Ayah? Kenapa kamu pulang? Anak durhaka. Sudah merepotkan ayah. Buat perguruan kaki. Sudahlah. Anak sudah pulang. Jangan cemberut begitu. Keluarga Ye gugur sebagai pahlawan. Yuru harus dijaga. Ye Feng. Kau tak sebijak aku sebagai guru. Aku tak menyesali putri kita. Apa takut dia teraniaya? Pulang saja. Pulang saja. Ayah? Aku tak bisa bicara. Du Minging bawa orang untuk menantang perguruan. Ayo pergi, lompat turun. Dokter, Liu Fei, kau baik-baik saja? Guru, saya baik-baik saja. Takter, 19 kali izin bea dalam 3 hari. Masih bicara moral dunia persilatan. Aku bukan bagian dunia persilatan. Aku sedang hina moral Jiang Hu. Hari ini, tutup perguruan silat keluarga Yang. Atau nikahkan Yang Yu pada, atau 2 ahli di sampingku ini. Takkan berbilas kasihan. Kenapa ayahnya? Kau kenal mereka? Pria kuat ini. Miri berdarah Peringkat 6D dunia persilatan. Dulu pernah bantai sekte telapak besi. Lalu dikalahkan ketua aliansi persilatan. Jadi budak ketua aliansi persilatan. Katanya kini ahli terkuat di bawah pimpinan aliansi malam. Tapi bagaimana Lu Ming bisa undang orang kuat ini? Soal iblis di sampingnya. Aku masih tak yakin. Tapi jika mereka bisa berdiri bersama, mungkin kekuatannya cukup masuk peringkat dunia persilatan. Mata tajam Borich. Kalau sudah tahu mereka, harusnya kau tahu bahayanya. Jadi keputusanmu tergantung Yuro. Dia putuskan sendiri. Anak-anak yang takkan mau menikahi sampah sepertimu. Baik. Tunggu sampai kau mati di kakiku. Baru kau tahu siapa kamu. Berdasarkan aturan persilatanmu, tantang adu perguruan, hidup atau mati. Tanda tangani surat hidup mati. Perguruan silat keluarga yang bisa ditutup. Keluarga kami bisa mengaku kalah. Sudah cukup, silakan pergi. Satu hal, kubolehkan karena kau calon menantuku. Cuma minta tanda tangan surat hidup mati. Kau pikir aku peduli perguruanmu? Bunuh mereka. Fire Guru yang perdebangkan lagi. Jika tak bisa beri jawaban memuaskan hari ini, seluruh keluarga yang akan kubunuh. Ya, lepaskan dia. Aku yang berhutang. Delapan tahun lalu sang juara begitu anggun. Kini jadi pikun. Berani-beraninya kau jadi musuh bebuyutan bangsa Rusia. Aku akan mati. Tenang, pasti kubebaskan Yoya. Minta pensiun kancing. Aku tahan mereka dulu. Keluarga yang sudah tidak punya yang siap. Guru, apa Anda baik-baik saja? Sampah. Tak bisa menahan satu gerakan. Apa gananya serangan listrik SI Anjing Hitam? Di atas ring. Menang saja. Kalau tak terima, bisa juga serang diam-diam. Apa 5 sampah keluarga yang bahkan tak berguna untuk serangan licik? Jika si tua masih hidup, gulingkan dan lanjutkan. Aha. Bos. Lapor, saya masuk. Guling. Ada yang mau mati lagi? Kalau bukan karena ilmu bela diriku sendiri,
Kenapa kau tak berani naik panggung? Ah, hahaha. Kukura akan hebat. Bangsa tak tahu malu. Yang Yurong, ku beri kesempatan lagi. Asal kau menurut padaku, akan kubiarkan para pecundang ini. Kalau tidak, hari ini tak ada yang keluar dari sini. Ayah menabung bertahun-tahun untukku dan Ye Feng. Sudah habis. Jika kau temani Luming sampai terluka lagi. Kepala, jangan percaya dia. Sudah aku minta si Ojie kirim komandan ke Kunsan. Asal dia mau bertindak. Kita, ayah. Aku kembali. Xiaojia, kau kembali. Bagus, kita tak peduli. Bantuan sudah datang. Mana orangnya? Mana guru-guru dari sekolah Kunsan? Ayah, ketua faksi Kunsan bilang, dia pernah dalam kesulitan. Kau beri dia kue, dia selamat. Jia Zhengji padamu, akan dibalas 100 kali lipat. Lalu? Tuan Yang, ketua kami bilang, budi hari ini akan dibalas 100 kali hari ini. Kita tak akan berhubungan lagi selamanya. Kau. Tuan Lu, pimpinan kami selalu ingin berteman dengan keluarga Lu, dan saya menunggu untuk mengirim undangan. Tolong tunjukkan wajahmu pada Tuan. Bagaimana dengan bantuan pasukan? Jangan berpikir tentang itu. Aku bisa mengundang ahli nomor 1 dari Persatuan Marshal. Apakah karena hubungan dengan aliansi Marshal memang istimewa? Kami perintahkan Sekte Dunia Persilatan untuk tidak berani melawan, terkenal di seluruh ibu kota. Kau takkan bisa melewati jalan ini kalau berani. Wumen adalah keluarga terhormat dan kau adalah master bela diri. Mengutuk dan memfitnah. Tidakkah kau takut pemimpin aliansi Marshal akan menghukummu? Pemimpin aliansi Marshal memperlakukanku seperti saudara. Bahkan jika dia tahu, dia hanya akan membantuku. Kau ini siapa? Pantaskah kau mendapat perhatian pemimpin aliansi Marshal? Lumin, bagaimana kau berani mengusik keluarga Yang? Lepaskan keluarga Yang. Mudah saja asal kau di depan semua orang. Lepaskan pakaianmu. Berikan inisiatif untuk kujatuhkan. Aku akan lepaskan keluarga Yang. Mengapa tidak menyukainya? Apa kau hanya akan lihat keluarga yang hancur? Bodoh Lumin. Kau keterlaluan. Kau keterlaluan. Hari ini akan kukatakan pada apa itu tipu daya yang berlebihan? Sesirang telah turunkan tanda rumah yang untukku. Lambat. Keluarga yang belum kalah. Aku belum turun tangan. Kau siapa? Nona Sang tahu kau tak suka latih bela diri sejak kecil. Dasar kutu buku, pikirkan mereka yang cari mati. Nona, jangan main-main, kau akan mati. Keluarga sadari yi gugur di seluruh negeri. Walau keluarga yang tak punya keberanian heroik, tak bisa lindungi negara. Tapi saat ini nyawa keluarga yang dipertaruhkan. Jika aku masih mundur, bermuka apa menghadapi iparmu nanti? Ayo bunuh aku. Kalian bangsa naga. Aku suka trik tak berguna, tapi hanya yang berdiri layak disebut pahlawan. Yang tergeletak di tanah hanya sampah. Korbankan nyawamu untuk perampokan kecil. Menurutmu nyawa kalian berharga? Tentu. Setiap warga negara kita bangga. Ayo bunuh aku setan kecil. Sialan kau. Tampaknya pertarungan hari ini masih terlalu dini untuk bersenang-senang. Hei nak, kau memaksaku membunuhmu? Tak berani membunuh. Mayu, bunuh aku. Kakek ingin melihatnya hari ini. Berapa lama kau membunuh kakekmu? Kakak baik-baik saja. Aku tidak sakit. Saat Juer bangun nanti, Ingat beri tahuja. keluarga yang tak mempermalukan keluarga Ye. Tak semudah itu mati. Aku ingin melihatnya. Seberapa keras tulang orang Cina?
Mana dia? Pianil. Kakak, Brengsek. Takeda belum pernah mainin si jalang ini. Mau bunuh dia? Santai saja. Aku baru kumpulin 80% pasukan. Kalau enggak, dia udah jadi mayat. Lepasin ya. Aku janji akan menikahi. Mau nikah sama gue? Itu syarat tadi. Syarat sekarang adalah, Apa itu? kamu mau permudah hidup orang lain. Kamu lepas satu baju, aku akan bebaskan satu orang. Kalau udah selesai lepas, aku akan entot kamu di depan mereka. Gak tahu berapa orang yang tersisa buat nonton. Lumeng kederleluan. Tuan Yang, kenapa begini? Kalau dari dulu anakmu dikawinin sama gue, sekarang masih bisa panggil bapak. Napain sisa-sisa? Raja Mailing, Jangon Hera. Siolen. bahkan kalau hari ini selamat, jangan mau mempermalukanku. Attic Junior Maju. Hajar mereka. Sayang. Sudah siap? Ayo mulai. Terlalu lambat. Aku datang ke klub. Sisanya keluarga yang bersiap. Aku lepas satu. Kamu kill satu. Siapa berani menyelinap, mati. Kalian semua pantas mati. Halo Ye Feng. Wang Jiansheng, di jalan. Yoro. Kau sudah menderita selama 8 tahun terakhir. Tidak berat, tidak berat. Cuma perlu bangun. Yoro. Aku sudah kembali. Jangan khawatir, takkan ada yang bisa sakiti kau lagi. Sialan penyakit pikun ini. Kamu bangun di waktu yang tepat? Mau lihatku main dengan kakak iparmu juga? Tenang saja, Guru. Oh Bajitu. Yang Yurong, pantas kau tak pernah janji padaku. Rupanya anak ini sudah sadar. Paman dan kakak iparmu sudah lama bersamanya, ya? Takut ketahuan. Jadi biarkan dia pura-pura pikun, ya? Baik. Hari ini aku akan ada di hadapanmu. Aku bunuh dia. Hancurkan pikiranmu. Mulai sekarang, patuhlah dan ikuti aku. Walau aku sudah berkuasa 8 tahun, tapi membunuhmu mudah saja. Kepala berdarah Nie Feng adalah ahli terbaik aliansi bela diri. Hanya karena kau ingin membunuhku. Master Utama Wuming. Bocah, seharusnya kau tak bangun. 8 tahun, bakat. Zamanmu sudah lama berlalu. 8 tahun. Tapi dalam 8 tahun terakhir, aliansi bela diri jadi begini. Bahkan sampah sepertimu diterima? Ye Feng, berani hina tangan berdarah? Aku belajar keras 8 tahun. Kau sekarang. Bahkan aku pun. Tangan berdarah 100 kali lebih hebat. Kau di tangannya. Cuma semua. Delapan tahun penebusan. Rupanya pertempuran 8 tahun lalu tak kau pedulikan. Dulu tak bisa, sekarang pun tetap tak bisa. Membunuhmu semudah menyembelih anjing. 8 tahun lalu, kau invasi rumahku, bantai saudara sebangsaku. Lolos begitu saja. Aku belum tahu. Hou dari Jepang. Hankianity. Bocah, aku masih meremehkanmu. Kau punya kualifikasi untuk lawan aku. Tapi itu hanya kualifikasi. Jika kau ingin mati, aku beri kau kesempatan. Kau hanya anjing perampok. Bocah ini mencari maut. Pembantai tangan berdarah. Telapak besi adalah jalan benar kerajaan naga. Pernah membantu perbatasan negara berkali-kali. Tapi kau membantai masuk ke gerbang. Tuhan akan mengampunimu. Aku akan mengampunimu. Hari ini pengadilan Jepang menghukum pancung kaisarku. Bocah, terserah padamu.
Angin jahat. Berani kau bunuh cetak biru tangan merah? Tekad kau pada amokin petir? Apa yang kau mau? Berskangkal dengan musuh asing. Mengubah jalan kejahatan. Main-main ke dojo mertuaku. Sakiti iparku. Bully istriku. Kau kira kau akan selamat? Berani kau bunuh aku. Aku takkan mengampuni. Dia akan membantumu. Lei Feng, kau tahu siapa aku? Walau tak tahu alasannya, tapi pemimpin aliansi Marshall sangat hormati ayahku. Panggil aku kakak, adik panggil aku adik. Kuharap keluarga lu terus maju. Ye Feng, kau pikun 8 tahun. Posisi pemimpin aliansi Marshall jauh lebih tinggi darimu. Hari ini kau berani sentuh keluargaku. Satu hitung, semua harus mati. Ye Feng, kenapa tak dilupakan saja? Lepaskan dia. Sekutu kita tak bisa kita lawan. Ayah mereka penuh dosa. Tak boleh terima kebaikan orang. Harimau kembali ke gunung. Diam. Kekuatan pemimpin aliansi itu tak bisa kita lawan. Kau mau bunuh semua saudara. Mertua, jangan khawatir. Mustahil Master Wu membantunya. Mustahil pemimpin kami membantunya. Ye Feng, kau jelas katakan. Tapi pura-pura tenang. Buat apa? Aku bisa beri kesempatan. Asal kau pergi. Buka baju yang yulo untukku. Sujud dan persembahkan pada. Aku akan ampunimu. Siapa yang mau kau bunuh? Pemimpin aliansi, kenapa kalian di sini? Ayah ibu, kenapa kalian di sini? Kakak, ingat perkataan pemimpin aliansi dulu? Dia punya adik laki-laki yang hilang. Jika ditemukan, kita akan dijodohkan. Ingat itu? Adik, maksudmu pemimpin sudah temukan adiknya? Katanya pemimpin aliansi khusus jodohkan adik. Menikahkan dengan adiknya. Tuan belum tahu apakah iparku sedang di mana sekarang? Barusan ada kabar lewat telepon. Dia sekarang di dojo keluarga Yang. Dojo keluarga Yang, masa mungkin? Dojo keluarga yang cuma punya sampah. Mana ada janji yang kau sebut? Aku baru mau laporkan. Bloodhound dibunuhnya. Apa? Xiao Feng. Tunggu, ini Ye Feng. Tak kizangka kau sampai. Suatu hari aku bangkit. Aduh. Adik, kau baik-baik saja? Saya Lan. Adikku menteri utama aliansi. Mau menikahi jenius? Berani kau membunuhnya? Nyawa kalian semua tak cukup ganti. Tuan, Ye Feng ini pembunuh. Baru bana Master Kilyargalu. Sekarang lukai adikku lagi. Tolong minta Tuan bunuh pejabat itu. Bunuh dia. Kau tahu siapa dia? Jia. Sampah pikun 8 tahun. Jika dia sampah, maka aku bukan sampah besar. Siapa yang tahu? Pemimpin aliansi, setengah langkah Grandmaster, langka di dunia. Saat siang. Pemimpin aliansi, kami di sini untuk nikahkan putri. Jangan buang waktu dengan sampah. Tolong perintahkan bunuh pejabat ini. Pemimpin aliansi, tolong perintahan bana pejabat ini. Dengarkan maksudmu. Orang ini harus dibunuh. Pemimpin aliansi, bukan itu yang terjadi. Dasar kau. Tak ada hak bicara di sini. Juesa. Dia sombong dan suka menguasai. Awalnya aku tak anggap kau serius. Menurutku, jika kau tak membunuhnya, bakal banyak masalah di dunia persilatan nanti. Tidak mungkin. Pemimpin aliansi, ada kesalahpahaman di sini. Mohon maafkan saya. Inspektur resmi melarangmu bicara di sini. Jika kau memang tak masuk akal, mayatnya belum mati. Lebih baik diam. Buta Sebiladon, Tak Kinal Tarzan. Tahukah arti setengah langkah Grandmaster? Orang kuat terbagi 3 kelas. Seperti Bloodhound dan Head, termasuk kelas 1. Kaibe Gravel. Tak Ada Clement. Di atas yang terhebat. Hanya setengah langkah Master yang kuat. Membuka 2 Meridian Randandu. Bertukaran naga dan harimau. Langka di dunia. Tenang, aku di sini. Bahkan jika Master datang, juga yang Jiasin. Lu Jami Lansong. Sampai hari ini, berani kau bicara sembarangan? Kurasa kau menyerah. Mengapa Tuan kabur? Pemimpin aliansi, apa saudaraku buat Tuan marah? Kau hanya tahu aku setengah langkah Master pemimpin aliansi. Tapi tak ku kenal sampah di mulutmu. Ye Feng saudaraku. Bukankah adikku yang tak berguna itu sampah?
Ye Feng adalah saudara. Bukankah adikku yang tak berguna ini sia-sia? Bagaimana mungkin? Tuan pemimpin aliansi, apa kau bercanda? Sejak 8 tahun lalu, di pertempuran Xinjiang Utara, dia gugur dalam pertempuran, sudah lama tiada. Bagaimana mungkin kau adiknya? Sejak kecil aku diambil keluarga Ye. Keluarga Ye memberiku makan dan pakaian, mengajarkan ilmu bela diri. Berkat kebaikan mereka, aku bisa seperti ini. Bapak, dengar itu. Pemimpin bilang Ye Feng adiknya. Ya 8 tahun. Keluarga Yuro akhirnya menderita. Setelah semua perjuangan, Ye Feng. Kau lindungi aku 8 tahun. Sekarang giliranku menjagamu seumur hidup. Tuan pemimpin aliansi, meski Ye Feng saudaramu, tapi dia membunuh Bloodhound. Kau pemimpin aliansi Marshall, mau tutupi fakta ini? Bagaimana jelaskan kepada ahli aliansi? Tidak takak membuat mereka kecewa? Kau mengajari cara bertindak? Mengapa Xiao Feng harus jelaskan ke orang lain? Siapa yang tak terima, bunuh saja. Murid Bloodhound sudah habisi Iron Palm Sect dulu. Kutangkap sendiri. Perang perbatasan utara baru selesai. Ilmu bela diri kerajaan naga merosot. Kekurangan ahli, ditambah teman-teman yang membelanya. Kuberi kesempatan bertobat. Tapi ternyata tak mudah berubah. Watak sulit diubah. Mati ya mati. Justru keluarga lu. Kukira kalian keluarga Xiao Feng. Xiao Feng hilang. Ini untuk keluarga lu. Sanggup Pejelai. Buat keluarga lu jadi kaya mendadak. Tapi sekarang kalian berhati serigala. Berani-beraninya. Kukira aku takkan berani. Kau kira aku tidak berani membunuhmu? Gunung-gunung apa ini? Tuan Muru, pasti ada kesalahpahaman. Ya, itu benar. Dulu Ye Feng makan apa? Bukan keluarga lu yang meninggalkannya. Tapi ini si jalan yang mencurinya. Lu Feng, kami terus mencari selama bertahun-tahun. Kau kira aku babi bodoh sepertimu? Mau percaya omong kosongmu? Xiao Feng, ini urusanmu. Bagaimana menghadapi keluarga lu? The Basman hobbies? Tidak. Ye Feng, aku salah. Aku benar-benar salah. Kau sudah lupa? Dulu, kau minta paman Ye dan bibi Ye menikahkan kita. Keluarga lu minta keabadian. Kau sudah berjanji padaku. Tunggu sampai pertempuran Xinjiang Utara selesai. Kau akan menikahiku. Kau buta. Percaya omong kosong si Femme Fatal ini. Kalau bukan karena perawatan selama ini, aku sudah jadi gelandangan. Bukan tertabrak mobil, tapi mati kelaparan. Saat keluargamu meninggalkanku. Kenapa kau tak mau aku menikahimu? Ye Feng. Kalau kau tak mau menikahiku, kau mau menikahi wanita ini? Dia kakak iparmu. Kalau kau lakukan ini, pantaskah bagi kakakmu di surga? Dan kau, yang Yura. Dasar jalang. Cuma janda. Mengapa Ye Feng harus menikahimu? Euro memang bernangan dengan kakak sulungku. Tapi kakakku hidup dan mati. Perjanjian pernikahan otomatis batal. Euro merawatku dengan baik selama ini. Jika aku tak menikahinya, masih pantaskah disebut dia? Kau ternyata masih tak mau bertobat. Sungguh tak tertolong. Wahai keluarga Ye, mari kita selesaikan. Sejak Xiao Feng memutuskan, hari ini aku yang memegang kendali. Kirimkan mas kawin keluarga Ye. Secara resmi mewakili kepala keluarga Ye untuk melamar keluarga Yang. Lihatlah. Ini kembok raja milik keluarga Ye. Hadiah dari Kaisar Naga ratusan tahun lalu. Bisa menghukum raja yang bodoh. Menghaya pengkhianat. Darah Haunjun mengalir di tubuhnya. Lebih banyak pengkhianat. Ini warisan nyonya keluarga Ye selama beberapa generasi. 8 tahun lalu, pertempuran Xinjiang Utara. Kaisar Naga memberikan jasa. Anugerahi keluarga Ye denken kekayaan tak terbatas. Selama ini, kekayaan ini dikelola Champion Foundation. Kini nilainya 100 kali lipat. Champion Foundation. Mungkinkah orang misterius yang menggantikan, mengelola yayasan triliunan dolar ini? Sang juara. Seharusnya aku curiga. Seharusnya aku sadar. Champion Foundation mengelola uang milik sang juara. Euro mengambil alih penunjukan keduanya. Mulai sekarang kau adalah nyonya keluarga Ye. Bahkan aku harus patuh padamu. Aku lemah. Ada apa denganmu, Ye Feng? Aku mau menikahi. Hanya tak ingin pahlawan tak punya masa depan. Sama sekali bukan untuk itu. Lagi pula, aku hanya wanita biasa. Tak layak dapat mas kawin sebanyak ini. Hahaha, Yang Yureo.
Kau cukup sadar diri. Semua ini seharusnya milikku. Akulah tulang punggung keluarga Ye saat itu. Barang-barang ini seharusnya menjadi milikku. Aku adalah nyonya keluarga Ye masa kini. Aku. Yurong, kita adalah anak-anak keluarga Ye. Turun-temurun menjadikan membela tanah air sebagai tugas. Hak suci yang disebut-sebut keluarga Ye ini, tapi berada di luar. Tapi barang-barang ini sangat berharga. Karena itu tidak disimpan oleh nyonya keluarga Ye. Karena alasan ini, keluarga Ye sangat ketat pada sang nyonya. 8 tahun lalu, kau lakukan ini untuk dengan tegas membawaku pulang. Selama bertahun-tahun, kau merawatku, menyembuhkanku. Satu orang kerja 5 pekerjaan. Tapi selalu melindungi saudaraku, bahkan lebih gigih melindunginya saat bahaya. Tak tergoyahkan menghadapi kekuatan-kekuatan ini. Begitu banyak hal langka di dunia ini. Jika kau tak layak menerimanya, siapa lagi yang layak di dunia ini? Kau dengar aku, kau bisa lakukan semua ini. Saat keluarga Yeku berada di puncak, keluarga Lumu meraup untung dari nama besar keluarga Ye. Sedikit keuntungan. Tapi keluarga Ye terisolasi. Keluarga Lumu yang pertama berkhianat. Bahkan anjing keluarga Ye sekalipun 100 kali lebih kuat dari keluarga Lumu. Aku punya bibi dan paman. Kau telah merawatku selama ini. Hanya ingat perguruan seni bela diri yang itu adalah karya hidup pamanku. Setelah hari ini, aku akan panggil pasukan lama untuk bergabung. Jadikan perguruan keluarga yang sebagai sekte terdepan. Nona, bagaimana kau berani menghancurkanku? Mulai hari ini, aku akan ikut kontes kecantikan nasional. Selebriti dan kecantikan untuk kau pilih. Keluarga Ye akan beri mahar miliaran. Terima kasih, kakak ipar. Lu Min. Mau lari kemana? Ye Feng. Sudah kuperingatkan. Hari ini kau akan mati. Ye Feng, kau tak bisa membunuhku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Kalau begitu beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Ye Feng, aku mohon pada... Aku memohon. Aku salah. Takkan berani ulangi lagi. Aku sudah tak berani. Aku mohon. Maafkanlah aku. Ibu, ayah, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Sepertinya tak ada alasan. Ye Feng, aku tak minta kau menikahiku sekarang. Hanya ingatlah cinta kita dulu. Lepaskan Lu Meng. Cinta. Kita masih punya cinta. Bagaimanapun kita pernah mencintai. Apa kau mencintaiku? Kau mencintaiku. Atau dahulu karena kekuatan keluarga Ye? Ye Feng, tak adakah sisa kasih di antara kita? Saat keluarga Lu pilih jalan ini, seharusnya kalian tahu akan ada konsekuensinya. Apalagi Lu Ming itu berkonspirasi, bersekongkol dengan asing. Semua kejahatan. Aku tak tega membunuhnya. Penjahat kecil. Ini cuma kesalahan yang bisa dilakukan anak muda. Jenderal Jiang Chen yang sedang marah. Memiliki aset puluhan miliar. Sebut saja angkanya. Asal anakku bisa diselamatkan. Tak usah ragu. Ini kesalahan yang wajar bagi anak muda. Keluarga tak tahu malu. Hari ini benar-benar membuka mataku. Siapa berani halangi? Kejahatan sama. Tunggu dulu. Ye Feng, lebih baik kau memaafkan dan berbisar hati. Aku tahu kau kuat. Tapi jangan remehkan keluarga Lu. Kami juga tak ingin mempermalukan diri. Kelinci terpojok pun bisa menggigit. Sepertinya kalian punya kartu as. Baik, panggil dia kemari. Aku ingin lihat. Siapa berani mencampuri urusan Ye Feng? Baik, Nana, hubungi Qian Shanhou. Baik. Ye Feng, kau hanya andal di level setengah. Pemimpin aliansi martial tingkat Grandmaster. Tapi Marquis Qianshan ada di puncak Grandmaster. Hanya selisih tipis dengan Master. Apa bisa dibandingkan dengan Qian Shanhou? Sudah dipastikan? Benar-benar Valkyrie. Ya, 6 tahun lalu, Valkyrie sukses mencapai terobosan Master. Hari terobosan Valkyrie. Mempertahankan perbatasan. Lawan bajak laut Jepang 7 hari 7 malam. Memaksa bajak laut Jepang kabur. Pasca pertempuran Perang Saudara. Dan membunuh 130.000 musuh. Membunuh. Terkenal sejak itu. 6 tahun kemudian, Valkyrie satu orang dengan satu pedang. Sendirian. Megatron Bafang. Xiao-xiao nomor 1 di dunia. Tapi dia tiba-tiba pergi dari negeri ini. Ke pedalaman negeri. Jika dia mengancam Kaisar Naga.
Siapa berani menghalangi? Siapa bisa menghentikan? Kaisar Naga punya putra. Kedatangan Valkyrie sangat berkaitan. Kejahatan aktif. Tak bisa dihentikan. Hilo, APA? Baik, saya mengerti. Kekurangan zat besi. Masalah di Kilyargalu. Aku tak bisa terus menghindari. Bantu aku pulang, ya. Ye Feng, ku beritahu yang sebenarnya. Xian Shahou sudah mengincarku lama. Dia janji bantu aku keluar dari sini. Kau tamat. Qian Shahou sudah 50-an tahun. Luna, kau gila. Ye Feng, ini semua karenamu. Kalau bukan karena kau memaksaku, bagaimana aku sampai begini? Dengar baik-baik. Marquis Qiansha puncak keluarga kekaisaran. Mereka anggapmu seperti sayuran. Mari lihat bagaimana kau mati kali ini. Hahaha. Ayah mertua, tadi kau kan gila? Kenapa sekarang tidak? Tunggu Qiansha datang. Aku pasti akan membuat kau tak bisa selamat. Aku tak bisa mati. Dan kau. Saat itu, semua pria akan dikirim ke Siberia menggali ketan. Perempuan. Xiaolin Yifeng. Kau cari mati. Pasukan Qian Shanhou akan segera tiba. Berani-beraninya lukai anakku? Tak ada rasa hormat pada Qian Shanhou, jangan lupa diri. Kau cuma tuan tanah bangkrut. Master 10 pukulan. Kau ingin mati. Qian Shahou cuma ahli kelas 2. Dulu Xiao Feng yang ajarinya jurus tinju. Ahli tertinggi pun belum tentu. Apalagi Grandmaster. Level itu tak akan pernah ia capai. Mulut besar sekali. Taisha God of War, Grandmaster bawahan Qian Shahou. Tuan God of War, Tuan Qian Shahou. Tuan Ho sedang urus masalah besar. Angin tak berbisik. Aku datang untuk bantu saudari atasi masalah ini. Aduh. Tuan Q, ini APA? AAA. Tuan God of War. Jia mengganggu keponakan. Kurang ajar, menghina Marquis. Bilang Tuan Ho cuma murid cucunya. Minta God of War bunuh anak ini? Anak kecil, siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau bilang Tuan Ho mirip dan Kyukemu? Peran apa? Dewa perang pasir besar setengah langkah menuju Grandmaster. Dia tangan kanan terkuat di bawah Panglima 1000 pembunuh. Puluhan tahun latihan tiada henti. Teknik Vahat. Sekali kena, organ dalam langsung rusak. Dukun terhebat pun tak bisa selamatkan nyawa. Si bocah sedang bertanya padamu. Lalu jika ku bilang begitu? Kau seperti tikus menjilat pantat kucing lalu kabur. Ye Feng. Dewa pasir besar terkuat di antara setengah Grandmaster. Dinobatkan Kaisar Naga sebagai Dewa Perang. Hanya selangkah lagi jadi Grandmaster. Selevel organisasi non-pemerintah. Pemimpin aliansi bela diri yang baru masuk, setengah Grandmaster jauh lebih kuat. Siapa kuat siapa lemah, hadapi langsung. Pelanggan yang sulit. Jika kau tangkap dan persembahkan ke Tuan Hou pasti suka. Tuan, yang Yurong adalah wanitaku. Kau ini apa? Berani merebut wanita dari Tuan Hou? Dewa Perang. Kakak kepar, kau hanya salah satu dari banyak wanita Tuan Hou. Minta juga Lin King beri lokasi. Agar Tuan tidak kecewa dengan si Lach. Bukan itu maksudku. Malam ini, aku akan layani Tuan bersama si Jalang I. Biar Tuan Hou nikmati satu wanita dua kuda. Ide bagus. Saranku pikir dulu sebelum bertindak. Jangan buat masalah untuk majikanmu. Kau ini apa? Marquis kami puncak keluarga kerajaan. Kau saja. Pantas membawa bencana bagi Tuan kami. Kurang ajar. Kalian tahu siapa Xiao Feng? Dia juaranya. Dulu, tuanmu masuk tentara, masih di bawah Xiao Feng. Kau saja. Ah, siapa aku? Ini monyet pikun. Kenapa ini sadar kembali? Jika 8 tahun lalu, aku bisa kalahkan dia. Tapi sekarang dia sampah di hadapanku. Marquis penguasa pasir besi, yang sudah lama dicopot jabatannya. Bahkan jika Tuan Hou tidak ada, aku tetap berhak mengurus ini. Biar dunia tahu, Tuan Hou tak boleh dihinakan. Hai Xiao Feng, baru sadar diri. Dasar masih labil, biar aku yang urus dia. Ziji, kau cari mati? Sudah sampai mana? Formasi macam apa? Guan Yajan tajam matanya, kau bisa mengenali si Huku. Mestinya kau tahu, pasir besi tetua masuk ke tubuh. Sakitnya bukan main, sembilan nyawa.
Tak mungkin, akan ku keluarkan untuk... Baka. Kebanyakan orang sekarang masih mau mati-matian untuk si jalang ini. Gigi Tan, tak takut mati? Mundur tapi berani maju. Bunuh yang berani bicara seperti itu padaku. Nisannya sudah lebih tinggi dari milikku. Gerakannya tak terlihat. Guru tak terkalahkan. Hanya selisih tipis dengan jagoan besar. Hal sederhana. Tapi hari ini, kita akan selesaikan di sini. Tunggu sebentar. Untuk membunuh juara, langkahi dulu mayatku. Aku juga membunuh. Istriku pergi sendiri. Hei pahlawan semut baik-baik. Tutupi bahaya yang menghalangi dewa perang. Jika demikian, bunuh semua pria, tangkap semua wanita. Dipersembahkan untuk apa? Bagaimana dengan nenek ini? Jika kau suka, akan kuberikan padamu. Tidakkah kau takut hukum kerajaan naga? Temuilah Markuis pembantai di kerajaan naga. Aku hanya takut jika ingin membunuh air, akan lakukan semaumu. Tampaknya aku sukses selama 8 tahun terakhir. Kerajaan naga ternyata membiarkan banyak nengat. Kami bertarung di medan perang, agar menjadi unggul. Kami lindungi orang-orang bodoh ini. Bukan untuk mereka melawan kita. Hanya si bodoh dari keluarga Ye. Jadikan negara sebagai tanggung jawabmu. Kakak iparku bukanlah bodoh. Kaisar Naga merindukanmu atas jasa di medan perang. Baunya seperti ikan. Kau membantai orang. Sialan. Keluarga yang latih bela diri turun-temurun. Siapa yang melahirkanku si idiot bela diri ini? Tapi aku juga pahlawan untuk negara dan rakyat. Bahkan jika aku mati hari ini, takkan kubiarkan kau sentuh kakak iparku. Kakak senior. Pahlawan. Untuk negara dan rakyat, saat kau dalam bahaya, di mana pahlawan yang kau sebut itu? Mengapa dia tak muncul menyelamatkanmu? Kutuk dirimu sendiri. Hentikan terburu-buru. Kebutuhan 10.000 tahun pelanggaran mundur. Semua apoteker sulit diobati. Hari ini aku mandi bersamamu. Hijar. Beraninya kau serang diam-diam dewa perang ini. Yaram Perak bisa membunuh, bisa menyelamatkan nyawa. Mungkinkah ini kepala dewa perang bernama Yama tak terkalahkan? Dewa perang pertama dunia, Ye King. Tahu ini aku, jangan bunuh diri. Ye King tak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan jangan ikut campur. Tak ada hubungannya denganku. Kurasa kau lupa, margaku adalah Ye. Saudari ketiga. Bokaneko. Jarum ajaib ini telah menstabilkan meridian adik keempatmu. Kau yang mulai memangkas. Biarkan kubereskan sampah ilmu bela diri ini. Naiwanya. Bung, kalau ini Yekian, aku memang bukan lawannya, tapi kau pecundang sejati. Hahaha. Dunia ini semakin gila. Tikus mau jadi pendamping kucing. Kau ingin mati? Tuan Pasir Besi pasti akan memenuhinya. Tuan Zhenshen. Mustahil, 8 tahun sia-sia. Bagaimana bisa sekuat ini? Rupanya kita meremehkan Xiao Feng. Kukira kemampuannya menurun dalam 8 tahun. Kini malah semakin maju. Tahun Festival Kixi, Zhonggetseng Mianchang, seluruh tubuh tak ada sirkulasi energi sejati. Mungkinkah dia mencapai level kakak sulung? Mustahil, meski bakat Xiao Feng luar biasa, langka di zaman dulu maupun kini. Tapi tertidur selama 8 tahun. Bung, Markuis kita puncak Zongshe. Tuan Ho takkan membiarkanmu. Jiang Hu bukan sekadar pertarungan, tapi kecerdasan manusia. Jika kau lepaskan aku hari ini, Chen, aku pasti akan membantu. Orang atas tak butuh orang bawah. Sekarang giliranmu. Ye Feng tak menyangka kau sekuat ini. Lu Yon lepaskan Yurong. Fart, aku melepaskannya. Aku bisa bertahan. Kak, tolong hubungi Master Hosegra. Pathfinder, kau tak bisa kabur. Sistem kami disusupi. Kejaga kau YouTube, hahaha. Selamakin Tubuku. Jangan khawatir, sebelum mati, pasti kusuruh dia membantuku. Tentu, jaga kau Bonadiri. Aku tak bisa bunuh si jalang ini. Cari mati? Hahaha. Kukira kau lebih kuat dari Jin. Tampaknya begitu. Kalau memang begini, maka kuhancurkan bunga-bunga ini sendiri. Ye Feng. Tidak, kaulah juara Beacon. Aku tak pantas. Seperti rakyat. Jangan coba mengancamku. Apa maksud Ye Feng? Haha. Mengapa hujan lembut?
Besok, Xiaoming. Yuro, maafkan aku, akan kulindungi kau. Sekarang giliranmu. Ye Feng, kau bunuh anakku. Tidakkah kau takut pasukan pembunuh akan menghabisi mayatmu? Kumohon. Ku ingin kau tak terlahir lagi. Chen Xiaohou. Seandainya dia sadar diri, lepaskan. Jika tidak, bunuh saja. Tuan Ho adalah Kaisar Naga, Guru King Feng, jagoan tertinggi. Berani kau hina? Jambuk keluarga Ye. Yun Linglong. Ayar si Beng Kiana. Bahkan Hong Hua, Langgar Ankaman. tepat sasaran, mengenai Qian Shan Hou. Siapa yang berani? Kapan? Bahkan Kaisar Naga tak berguna. Tuan Ho. Akhirnya kau datang, saudaraku. Dia siapa? Siapa bunuh iparku? HMPH Zampa. Iparku dilendangi. Wahai cantik, jangan khawatir. Hou Zaiding di Jepang hari ini, si pembunuh bersamaku. Serigala liar hahaha. Sialan. 8 tahun tak jumpa, senang bertemu. Pangeran Ye, lihat ini. Pangeran Ye, Hitose. Chitos. Tuan Ho, apa maksudmu? Pangerannya? Sampah ini raja? Dulu keluarga Ye penuh kesetiaan. Hanya satu jagoan tersisa di distrik militer. Kaisar Naga perintahkan aku bawa senjata. 1 orang untuk sang juara. Mengintip di malam hari. Lebih dari 10.000 orang. Dan seterusnya. Jangan bilang keluarga lu menghina Pangeran Ye. Bagaimana? Mana mungkin? Kenapa tak ada yang beritahu? HMPH. Apa itu keluarga lu? Apa hakmu ikut campur? Rahasia besar. Keluarga lu menghina Tian Wei. Tak usah tak termaafkan. Seseorang memohon. Pangeran Ye bisa dihukum. Ye van konfusianisme melanggar Tianje. Tak usah tak termaafkan. Kai depan. Hamba harap Ye Wang segera mempel ayarinya. Yevang, seluruh kerajaan naga tak pernah ada presiden larangan marga Wang berbeda. Bagaimana mungkin? Iwang iparku ternyata marga Wang berbeda. Lalu bukankah saudariku jadi ratu? Itu mustahil. Tuan Ho, Anda pasti bercanda ya? Anda bertanggung jawab penuh atas keuntungan keluarga Lu. Baik, hamba akan bawa pria ini ke kediaman. Berjalan dengan cacat. Pensaila. Jangan biarkan keluarga Lu hancur di depan matamu. Tuan, tempat ini cukup mewah. Mengapa tak ada atmosfer bela diri sama sekali? Katakan yang sebenarnya. Paduka, hamba siapkan ini untuk Luna. Xiao Hu bertarung dan membunuh tiap hari. Hanya jatuh cinta pada Luna sekilas pandang. Jadi kau pecinta. Lalu kenapa? Karena itu, Xiao Hu mohon Paduka mati. Ah, Kinsa mencari maut. Hahaha. Ye Feng, kau sudah mati. Girang Bongo Shaoshan Renden. Ini Jepang. Serbak, Jiozhong Jikeo. Guru beracun itu mati seketika. Jika guru tak segera diobati, akan keracunan dan mati dalam 1 jam. Hahaha. Mengapa kau lakukan itu? Mengapa kau berkata? Mengapa begitu? Menghilang 8 tahun. Dalam 8 tahun terakhir, kekuatan militerku lama dikendalikan sebagian besar. Walau tak ada raja, tetap di bawah 1 orang dan di atas ribuan. Baiklah mati, jangan kembali, kali ini pulang. Rencana 8 tahun sia-sia. Lenny Atla. Zirakan. Berhenti bermain-main. Baik. Harus mati. Tuan Ho, Anda membuat kemari kata tadi. Akai mepiak kasih kantik. Mana mungkin ku biar kau mati? Jangan khawatir, dendam iparku sudah terlunas. Ye Feng, lebih baik kau berbaring dan hemat tenaga. Dapatkan Jiozhong Jukeo-san. Semakin keras kerjamu, semakin cepat selesai. Xiao Feng buru-buru menyesuaikan minat Yugong. Dasar tubuhmu telah rusak selama 8 tahun terakhir. Lagi-lagi diracuni. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, keabadian bisa merosot jadi pikun. Matahari selembut bulu. Kedua keluarga tak sabar menunggu 8 tahun kedua. Ini hanya... Aku yang akan tanggung di sini. Kakak ketigamu hebat. Juga seorang Grandmaster. Salah satu yang terkuat. Cukup untuk menghadapinya. Mau membunuh Xiao Feng? Kecuali kau injak mayatku dulu. Ye King, kenapa kau lakukan ini? HMPH, bunuh monyetnya dulu. Kau mendukung Kaisar tapi memberontak. Hari ini, aku Ye King akan habisi kau sang Grandmaster puncak.
Hahaha kemampuan Hao Yun. Tapi kau lupa. Grandmaster dan Puncak Grandmaster. Jurang yang tak terjembatani. Hai, hahaha. Kevanit anku. Belum ada master level master. Mengapa tak ikut aku? Hahaha. Aku janji saat kau tinju dadaku, aku tak akan melawan hahaha. Pencuri anjing. Kau mimpi. Maka ini adalah penghabisan anggur. Hukum kakak ketigamu. Jangan khawatir. Gadis secantik ini, aku tak tega membunuhmu. Tunggu setelah kubunuh Ye Feng, kumanjakanmu. Hahaha. Pencuri anjing. Jangan berani Hai Xiao Feng, kau yang mulai merayu. Keselamatanmu prioritas utama sekarang. Kakak keempat, ilmu silatmu takkan bisa kalahkan dia. Bertahan 1 detik pun cukup, asal kakak sulung datang, meski tak ingin melukaimu sedikit pun. Hahaha. Ketua aliansi 5 koin ternyata cuma perempuan. Panah kecil ini harum baunya. Hahaha. Hey. Hahaha, kembalikan padamu. Yezo, kalian kan anak yatim yang diadopsi keluarga Ye? Keluarga Ye sudah punah. Untuk apa pertaruhkan nyawa? Oh, aku paham. Kau sebenarnya pengantin cilik keluarga Ye, kan? Di luar disebut saudara. Padahal cuma perempuan tak berguna. Hahaha, tak masalah. Justru membuatku semakin bergairah. Hahaha. Jangan khawatir. Tunggu sampai kubunuh Ye Feng. Baru kumanjakan kalian berdua. Bersabarlah sampai saat itu. Akan kubicarakan agar kalian rasakan kegembiraan yang tak bisa dibawa angin liar. WK. Kian Sa, lebih baik kau berhenti. Kalau tidak, tunggu kakak sulung datang. Kujanjikan kau akan menyesal lahir ke dunia. Seberapa hebat sih kakak sulung itu? Di mana dia? Panggil dia. Aku tinggal di harem. WK. Tuan, kau sedang main-main dengan nyawa. Hai. Dasar lemah. Ucapan itu terus diulang-ulang. Tingkat intelektualmu sangat rendah. Karena kau suka sekali dengan kata ini, bunuh dulu Ye Feng. Lalu bawa kedua saudari yang tersisa. Nanti kita disembeli bersama-sama. Haha, bagus. Tuan Hou, karena kau begitu perhatian, nanti akan kujadwalkan kau ke Hotel Dingsuan keluarga Lu. Hotel kami punya semua fasilitas. Silakan main sesuka hati. Kubilang aku ingin membunuh Xiao Fang. Langkahi dulu mayatku. Pencuri anjing, kau lupa masih ada aku di sini. Kau gila? Kau tidak mau hidup lagi? Kami 4 bersaudara diangkat keluarga Ye sejak kecil. Keluarga Ye memberi kami makan dan pakaian, mengajar kami ilmu pengetahuan, mewariskan ilmu bela diri. Keluarga Ye kini hanya menyisakan keturunan terakhir, Ye Feng. Kami bersumpah menjaga garis darah terakhir keluarga Ye. Yurong akan membunuh pencuri anjing ini. Kakak Xiesi, biar aku bantu. Ayo, kau mau dia membunuh Xiao Feng? Ya Langbao, berani-beraninya ya kau. Aku sudah di rumah dengan aman. 4000 pasang. Maaf. Berapa lama sampai ke lingkar 5 yang jia? Laporkan ke Grandmaster, sekitar setengah jam lagi. Percepat, aku butuh 15 menit. Temui Xiao Feng. Kalian kira cuma kalian berdua? Kalian sanggup menjebak Ben Hou? Aku cuma main-main denganmu, Ye Feng. Tak kusangka sampah sepertimu benar-benar Yu Ming Yo Udao. Akan kulakukan tepat di depan matamu. Apakah kalian bertiga? Hahaha, jangan lancang. Jika kau pindahkan untuk menyegelnya, kubuat kau tak bisa bertahan hidup. Aku tak boleh mati. Ye Feng ingin mendengarnya. Teruskan pemulihan. Makanya kita semua akan mati juga. Bahkan mati hari ini, akan kucabik dagingmu. Hahaha, sekumpulan sampah masyarakat. Kau pun berani menghalangiku? Meski mustahil, inilah jiwa kesatria. Pendekar sejati. Keluarga kami pernah lawan dia. Kakak keempat, ada masalah? Halo? Kakak, jika tak segera datang,
Kita semua akan tewas di sini. 5 menit. Harus. Alat kabur. Langkah serakah. Aku akan bertarung bersamamu. Kakek ketiga tak bisa melakukannya? Haha. Marquis punya kekuatan tak terbatas. Puncak ilmu bela diri, memikul kerajaan Dinglong. Marquis Ho Tayada Tanding. Bukan sekadar puncak jenderal besar. Kurasa ahli ini cuma segitu kemampuannya. Jenderal besar? Meski ahli ini ditahan sekalipun, di hadapan Marquis Ho, kita cuma bisa menghela napas. Haha. Yeltsin Yellowship. Yang Yuru. Ye Feng, 3 wanita ini keluarga terdekatmu. Aku memutuskan untuk siarkan langsung di sini. Hahaha. Melihat pemandangan hidup sebelum mati. Ini akan jadi bahan pamer di akhirat nanti. Hahaha. Wanita yang bisa melayani Marquis Ho. Ini kehormatan bagi kalian Sundal. Jangan tak tahu diri dapat kehormatan. Tunggu, buka baju Marquis. Ini Marquis Ho. Aku datang. Sangat memalukan. Dia selalu duluan. Tidak tahu apakah sang guru ada di sini. Ada proses panjang untuk menyambut. Semoga sang guru dapat memaklumi. Guru besar. Memang ada ahli sejati di dunia ini. Qian Shahou, kau salah satu pilar kerajaan naga. Mengapa kau ganggu perguruan silat Xiao Xiao? Laporkan pada guru besar. Perguruan yang ini bersekongkol dengan bajak laut Jepang. Bermaksud membokorkan rahasia kerajaan naga. Keluarga istriku Luna mengetahui hal ini. Datang menghentikan. Siapa sangka pencuri ini membunuh saudaranya? Kami terpaksa bertindak. Terpaksa mencari Xiaoho. Xiaoho tak berani menunda. Pencuri khusus. Dasar pencuri. Pencuri itu melepas sabuknya. Ini saatnya bertarung. Dihancurkan pencuri ini. Omong kosong. Kau jelas menindas orang. Mau membunuh Ye Feng. Juga memecah belah kami bersaudara. Guru, yang gandeng akan fitnah penjahat ini. Dasar jalang, berani mengadu domba. Kubunuh sebelum dan sesudah, berkali-kali. Wanita macam apa ini? Sudah lama kusangsikan kalian berdua. Guru besar juga mini-aksikan. Pencuri ini masih hidup sampai sekarang. Tak mau bertobat. Mohon guru besar keluarkan dekret. Cepat bersujud pada guru. Menunggu amarah guru besar. Kubilang kau yang harus berlutut. Ye Feng. Euro. Jangan khawatir, aku sudah pulih total. Jika sudah pulih, segera temui divisi kekuatan besar. Sang guru agung memberimu hukuman mati. Kubilang kau yang harus bersujud. Celaka kau juga. Kau tetap Zhou Mingkai. Afenwei adalah kekuatan tinggi. Ali bela diri terhebat di dunia. Bahkan anak kaisar naga sekalipun bisa juga bersenang-senang dengannya. Hei! Jangan pergi, Dr. Agung. Aku tak tahu apa yang disenangi Dr. Agung. Kudengar ada kabar saudaraku yang hilang. Tiba-tiba muncul di Jiangcheng. Sengaja datang mencari orang. Adik laki-laki. Archmage, serahkan ini padaku. Istriku Luna juga terkenal di Jiangcheng. Mencari orang adalah jaminan. Jaja, aku tak tahu siri-siri saudara Duesa ITU. Segera kukirim orang untuk mencari. Keluarga 36-nya. Dia satu-satunya yang tersisa di wilayah militer Junweiguo. Dia terluka. Hancurkan prestasinya. Cap sebagai teman. Daibawa satu orang. Lebih dari 10.000 orang. Dia menghilang tanpa kabar 8 tahun. Saat Lin Sun ditemukan. Tapi dihina oleh pengkhianat. Bisa kau temukan? Itu tidak mungkin. Maple down. Bagaimana mungkin? Kenapa bisa dia? Ini saudaranya. Guru besar, apakah Anda kelero? He Yi Feng Sampa. Xiao Feng menderita untukmu bertahun-tahun. Kakak, aku baik-baik saja. Yurong yang menderita. Dia merawatku 8 tahun. Sembuhkan aku. Lakukan yang terbaik. Baik. Cantik. Yuru kehren. Lumayan untuk Nyonya Yi. Qiansha, kau diberkahi kaisar. Posisi penting di kerajaan naga. Tapi kau tak mau bantu rakyat. Abdi negara. Malah menyalahgunakan kekuasaan. Kau tahu Xiao Feng Kaiser Naga. Malam berangin tetap menyusup.
Kau bersalah. Keluarga lu, dulu kita bersanak. Keluarga lu kecil jadi kaya. Tak perlu. Dade terjebak. Kau bersalah. Aku tahu guru besarmu berkuasa, kekuatan, tapi harus bertindak. Faktanya Ye Feng berselingkuh dengan bajak laut Jepang. Seharusnya kau tak melawan. Membalik fakta. Potong. Nana. Grandmaster, Grandmaster. Zalakan Ziyalang ini. Jia Minir. Setia pada Yang Mulia Raja Ye. Bagaimana mungkin kalah sekali serang? Menyalahkan orang yang sudah mati. Kau pantas mendapat lebih. Kakak lamban. 1000 pembunuh adalah prajurit hasil didikanku. Tanpa aku. Tanpa prestasinya sekarang. Apalagi dosa-dosanya. Hari ini. Biar ku hapus gerbangmu. Jangan khawatir. Xiao Feng lebih kuat dari yang terlihat. Berdiri dan kalahkan aku. Atau mati. Maksudnya adalah maksudku juga. Hahaha. Hai, Ye Feng, kukira aku akan mati. Tak kusangka kau datang sendiri. 8 tahun berlari kencang, kau melawan arus. Tak tahu hitungan kemunduran. 8 tahun latihan tiada henti. Bukan seperti dulu. Ini akan menang. Dia mengajarkanku ilmu tinju 7 luka. Hingga ku capai puncak tingkat Grandmaster. Hari ini akan ku bimbing dan arahkanmu. Rasakan kekuatan puncak tingkat Patriarch. Jajah. Sudah kukatakan, kakimu kuat tapi lututmu panjang kaki dan 3 titik darah. Kau lupa nasihatku. Ini akhir yang pantas. Pelopor yang berwibawa, kaki untuk sang pelatih. Pernah lihat komandan maju di medan perang? Ilmu tinju 7 luka yang kuajarkan. Harusnya kau tahu. Organ dalam manusia terbagi logam, kayu, air, api, tanah. 2 energi langit bumi terbagi yin dan yang, membentuk ilmu tinju 7 luka. 1 pukulan, 7 luka. Luka akibat tinju. Jika kemampuanmu tak capai level tertentu, memaksakan naik tingkat, akan rusak paru-paru. Selama ini kau menyerah. Tak mencapai puncak Grandmaster. Kurasa organ dalam sudah membusuk seluruhnya. Baik, banyak yang ingin kusampaikan. Di perjalanan hey. Yang Mulia Flax, ampunilah hamba. Hamba sadar salah. Hamba benar-benar menyesal. Kasihanilah hamba. Hamba hanya anjing yang mulia. Akan kugigit siapapun perintahmu. Kasih ampun, hamba akan pergi. Yang Mulia Yehan, ini salahku. Aku kehilangan sepasang anak arenanya. Bakti pada orang tua sebelum ajal. Biarkan aku dan istriku hidup tenang. Mari kita melanjutkan hidup. Penyesalan seumur hidup. Akan kutemukan alasan. Luming Luna sudah tiada. Tapi Kimation Marika tak tibis doseng. Hain aku. Dengarkan aku. Kasih mereka kesempatan. Jangan maafkan. Euro. Ini masalahnya. Akan kujadikan kau pengantin paling bahagia. Mulai besok, aku ingin umumkan ke dunia. Kau adalah istriku. Kakak perempuan baik bagai ibu. Panik ahan Yuran Xiao Feng. Aku 1 mil. Buat yang mega. Kakak, jangan. Sederhana saja. Semua harus sederhana. Saat itu 36 anggota keluarga Ye gugur. Banyak prajurit tak sempat selamatkan diri. Kini Xiao Feng baru saja bangun. Pesta besar. Aku khawatir akan terlupakan. Uang yang dihemat bisa untuk bantu para veteran. Anak Zizia.
Biarkan mereka di masa tua. Hidup tenang. Memang pantas menjadi nyonyaku, Ye. Layaknya putri dari kerajaan naga. Pantau situasi dan sampaikan 5 dekretku. Kumpulkan semua pejabat kerajaan naga. Ikut serta dalam acara besar ini. Pernikahan Paman Xiao Feng dan Bibi Yuro, silakan ajak juga kerabat dan teman. Mari kita buat meriah. Hei. Baik. Yang Mulia Yi Huang, silakan temui utusan bunga. Oh, begitu. Yuzhou, Aku akan keluar. Kalian tunggu di sini. Baik. Nona, Jaga adikku. jika tidak, Seperti katamu. Mengerti, kakak ipar? Loh, ini bukan sepupuku? Qiao Ling, ini kerabat miskin yang kau sebut? Dia cukup cantik. Kenapa menikahi orang pikun? Memalukan punya kerabat begini dan mencampakkan ke rumah nenek. Yutinku takkan dapat kesempatan sebaik ini. Shouting. Paman kedua. Ini Qiao Ting. Ini suamimu? Yang Yulong kebetulan memanggil. Apa kita dekat? Ayahmu bilang lewat telepon kau akan menikah. Kukira cuma akal-akalan minta uang. Apa kau benar-benar mau nikahi si pikun itu? Jiang Qiao Ting, ayahku adalah pamanmu. jaga melatmu. Saudaraku sudah sadar. Dia tidak pikun. Sadar terus-terus kenapa? Bangun juga percuma. Yang Yulong, demi kita sesama marga yang Huberai sehat. Cewek cuma perlu cantik. Tapi itu tak berguna, cuma buang waktu. Lihat calon suami. Putra ketua sekolah Kunsan. Mertuaku jagoan papan atas. Peringkat K Liu Chi di dunia persilatan. Ada Chia Li Kilas dua di sana. Hei si dewa kecil, jangan sok jago, nanti dibenci orang. Kunsan punya banyak ahli. Tak takut kurir dan pemakan nasi basi. Ingat. Hai, Yurting, extraordinary. Berani menggina Yuru? Yuro memang miskin. Bodoh. Tapi dia saudaramu. Yuro bukan. Aku pamanmu. Hubelang. Orang tuamu hidup menderita. Kau bisa dapat keluarga baik. Agar hidup mereka membaik. Tapi kau pilih si pikun. Memelukan leluhur. Hubelang. Pernikahan ini, jangan dilanjut. Minta ekstraordinari carikan teman. Semua keluarga kaya. Kalau mau kaya, ada yang 50-60 tahun. Tapi semuanya kakek-kakek. Tapi kau pasti takut. Tidak akan ditolak, kan? Nona. Hari ini hari pernikahanku. Semua tamu harus dihormati. Jangan marah pada mereka. Aku mencintai Ye Feng. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kaya atau miskin. Hanya dia yang kucinta. Kaya atau miskin. Aku hanya mencintainya. Aku cuma mencintai Ye Feng. Demensia juga ada jenisnya, ada yang manis. Kak kedua, akhirnya ketemu juga. Yang Jianjun, lihatlah anak yang kau didik. Menantuku baik dan perhatian padanya. Malah menggigit ludongbe. Tak tahu terima kasih. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan pernikahanmu. Jangan sampai jadi bahan tertawaan warga Jiangcheng. Yang Yulong, apa kau sudah memikirkannya? Acara pernikahan akan segera berakhir. Kau bisa jadi barang bekas. Tak ada nilainya. Kakak, kenapa kau hentikan aku? Xiao Jie sudah sering lihat adegan seperti ini. Jangan marah pada mereka. Kakak ipar akan buka identitasnya nanti. Mari kita lihat apa lagi yang bisa mereka katakan. Kak kedua sudah datang. Cepatlah, cepat. Qiao Ting, ini suamimu, tampan sekali, pasti lebih baik dari menantumu. Keluargamu sangat kumuh. Mana mampu mengundang tamu sebanyak ini? Jangan-jangan ini aktor bayaran? Kakak kedua, kau salah paham. Mereka semua tamu undangan Ye Feng. APA. Siapa? Yi Feng. Si sampah itu, kau percaya omongannya? Kalau punya banyak saudara dan teman, masa harus numpang di rumahmu 8 tahun? Katanya untuk mengobati si sampah itu. Biaya pengobatannya tak sebanding. Nah mulailah.
Anak perempuan SIA. Urusan anaknya pun tertunda. Sampai-sampai pernikahan pun asal-asalan. Sungguh menggelikan. Aku suka pernikahan ini. Ini ideku. Ide apaan? Jadi dia curi uang hasil jual rumah Xiao Jie. Yuro, aku tak membahasmu. Keluargamu sampai tak bisa masak. Kau malah kawin dengan orang luar tipu Keluarga. Diam, adikku tak. Apa yang dibicarakan para sesepuh? Kau pun anak bodoh. Iya, dijual adikmu sendiri. Malah bantu hitung uang mereka. Si Ayo ya, kau belagak anak berbakti? Bagaimana dengan Jai? Sebagai sesepuh, aku tak bisa pukul mereka. Anak miskin semahal itu? Ku bilang mana mungkin sebodoh kau, kakak. Anjing lain kari tulang berisi. Keluargamu memang hebat. Malah cari makan di selokan. Hahaha, omongan kakak masuk orang-orang bilang. Dasar pikir. Sungguh pasangan serasi. Kiao Ting, ini calon suamimu kan? Putra ketua sekolah Kunsha. Benar, suamiku Li Feifan. Jenderal generasi ke-36 faksi Kunshan. Sejak muda lawan jago kelas 3. Faksi Kunshan masa depan akan. Haha, berbakat di usia muda, naga negara selalu junjung tinggi ilmu bela diri. Nanti kau jadi istri ketua sekte Kunsha. Mereka semua orang terpandang di kota sungai. Tak seperti si Piku. Pernikahan saja harus sewa artis jadi tamu. Tapi, Ye Feng si sampah tak bisa disalahkan. Keluarga mereka tak punya otak, ya? Ketemu pelindung naga baik, dapat jabatan. Bodoh sekali. Ye Jian niat, dia pantas menerimanya. Orang bisa lari di medan perang ini. Kalau tak bisa lari, pura-pura mati. Tapi keluarga Ye mereka, pikiran sederhana. Anggota tubuh berkembang baik. Nah, begitulah, mereka semua tewas. Dia juga bilang keluarga Ye bodoh. Tak sebodoh kamu, si jahat. Menikahi penderita demensia. Paman. Anda adalah orang tua, saya menghormati Anda. Tapi bukan berarti bisa menghina Ye Feng semaunya, menghina keluarga Ye. Pahlawan Keluarga Ye berkorban untuk negara. Mereka adalah pahlawan. Pahlawan? Hahaha, kurasa itu sarang beruang. Harusnya seperti Li Feifan. Kematian sang kepala, banyak murid. Semaunya. Berapa orang yang dia pedulikan? Dia mengandalkan ayahnya sebagai kepala. Kakak iparku nomor 2 di kerajaan naga. Di atas 10.000 orang haha. Di bawah 1 orang, di atas jutaan. Siapa yang kamu bicarakan? Haikin. Gila miskin. Aku tak bisa bedakan kenyataan dan mimpi. Orang ini, selama kamu miskin, hanya menghayal. Yang mulia Ye Wang, Kaisar Naga ingin berkunjung ke Jiangche, tapi karena urusan negara sibuk, pengawal khusus kirim baju perang Ye Wang dan hadiah. Acara pernikahan nanti, pastikan Ratu jadi pusat perhatian buat keluarga yang jadi keluarga terkaya di Kerajaan Naga. Baik, saya tahu. Hero. Ini karena keluarga yang mudah diolah. Jadi hari ini, akan kubuat keluarga yang jadi nomor 1. Buat perguruan silat yang Jia jadi nomor 1. Buat mereka berlutut. Buat dunia melihat ku atas. Guru, kita mau kemana? Hari ini, kau kumpulkan semua harta Keluarga Kunshan. Aku sudah punya semuanya. Adik laki-laki aliansi Wumeng akan menikah. Ini acara langka dalam 10 tahun terakhir dunia persilatan. Jika kau beruntung dihargai oleh ketua aliansi, masa depan kita bisa bersikap sombong di dunia ini. Dasar sampah. Kenapa kau di sini? Diam. Yang datang ke sini semua orang penting. Tak berguna. Guru dan kakak benar. Kami lihat anak ini di sanggar bela diri keluarga Yang. Menantu bebal master Yang. Tiba-tiba sembuh. Aneh. Boka. Hari ini pernikahan adik laki-laki keluarga Ye. Cepat pergi dari sini. 10 nyawa pun tak cukup untukmu. Kau siapa? Ini guru kami, Li Tongtian, ketua sekte Kunshan. Kau Li Tongtian? Kau yang kirim 100 kue ke sanggar bela diri keluarga Yang. Keluarga yang baik padaku. Aku balas 100 kali lipat. Ada masalah? Pergi dengan barang dan anak buahku. Barang bagus sekte Kunlunmu tak kubutuhkan. Boka. Kau siapa?
Hadiah ini untuk adik ketua aliansi Ye. Selamat menikah. Susah-susah kau. Aku Yifeng, adik Yizhou, pemimpin aliansi Ye. Boka. Berani kau palsukan diri sebagai adik ketua aliansi Ye. Baik, hari ini akan kuayari kau pelayaran berharga. A. Pukulanmu lemah. Berani menyebut diri ketua? Anak sesat. Kau ini. Ye Liansu. Ketua Ye, ada orang di sini, mengaku sebagai kaisar roh, bersikap sombong. Anak ini pura-pura jadi saudaramu dan sok jagoan. Aku bertengkar dengannya. Dia sampai melukaiku. Hari bahagia di wilayah aliansi 5 kucing. Berani-beraninya membuat keributan? Kau pikir dirimu kucing punya 9 nyawa? Aku tak punya 9 nyawa, tapi nyawaku sangat tangguh. Yama datang pun tak bisa ambil nyawaku. Benarkan, kakak keempat? Kokak Kimpat. Gila kau, anak muda, cari siapa saja utus kerabat. Kau tahu ini siapa? Pemimpin aliansi bela diri, pimpinan dunia persilatan kerajaan naga. Kau pikir hidupmu cukup berharga jadi adik Master Ye, atau orang tuamu punya nasib? Bisa lahirkan putri seperti Tuan Ye? Uinmutsu, kenapa pukul aku? Kebetulan sekali, keterampilan reinkarnasi kakakku memang terbaik. Iya apa? Dia benar-benar. Waduh si barbar daun. Aku sungguh tak tahu dia saudaramu. Andai Kuzadari, bahkan berani 10 kali lipat, takkan ganggu leluhur ini. Kita sesama praktisi bela diri, kau lihat, demi semua jasaku untuk dunia persilatan. Kasihanilah aku. Jalan kebenaran. Otak silat mana yang balas budi dengan dendam? Otak silat mana yang sujud? Otak silat mana yang rubah palsukan hari? Otak bela diri mana yang membalas budi dengan dendam? Otak bela diri mana yang bersujud? Otak bela diri mana yang lisik seperti rubah? Kau tahu dewa, kau bisa gapai langit, sekalipun punya kemampuan. Aku harus beri penjelasan pada mertua. Pernikahan Xiao Feng sebentar lagi dimulai. Kau tak boleh absen sebagai pengganti. Serahkan di sini padaku. Puta. Jangan panik. Tak ada yang datang. Ambilkan 100 kue dadar itu. Selama orang ini miskin. Melamon. Lalu katakan di mana kita bermimpi. Akhirnya ipar datang. Jangan khawatir, Nona. Kubalang takbol ada yang yuzik orang tua. Kakak sulung sedang sibuk. Bisa bantu aku. Bau mulut saat makan kuaci. Kau Yuro si tolol itu. Aduh. Kau, beraninya kau pukul aku. Tahu tak bahwa aku support kau? Aku tahu kenapa panggil ibuku pergi. Biar bisa pukul kau. Memalukan disebut sebagai orang tua. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu itu paman yang Yulo? Tahukah kenapa kau menyuruh orang tuamu pergi? Hanya untuk memukulmu. Memalukan disebut sebagai orang yang lebih tua. Turun sekarang. Makanlah sampah yang kau buang untukku. Ye Feng juga orang tua. Jangan keterlaluan. Jangan khawatir, Yurong dan yang lain cuma kerabat miskin. Ku bilang, kau suka menjilat orang berkuasa? Hari ini ku beri kesempatan untuk terus menjilat. Bocah lancang. Aku masih menghargai keluarga, cuma datang ke pernikahan sialan ini. Berani perlakukan orang tua begini, Bibi? Salahnya di mana perkataannya? Kerabat miskin juga. Kalian memang miskin keterlaluan. Mau bantu dia makan sampah juga? Yang Yurong. Ini suami Hao yang kau kari. Mereka tak peduli kita. Jika orang tua dihormati, tak hanya kuhargai, tapi kalian, orang tua seperti kalian pantas diinjak. Kurang ajar. Beraninya bicara begitu ke ayahku. Bilang iparku juga, apa katamu tentang orang tua? Berani membantah. Beraninya pukul aku? Suamiku, lihatlah kelakuan anak ini. Cari mati. Kau tahu saya paraku? Tahu tidak omonganku adalah perintah? Sekop akan membunuhmu. Pengangguran ilegal, sungguh memalukan. Aduh hahaha. Sekarang turun dan lanjut makan sampah. Ide bagus. Pabriknya besar sekali. Pertama kali lihat orang lebih gila dari aku. Nok Kemon. Kau lihat, Nak?
Ini semua ahli kelas 3. Kemana suamiku pergi? Selalu ada master bayangan yang jaga. Inilah badannya kelas orang. Mingge, nak. Ayahku tak pernah main. Berani kau pukul aku? Ku bilang, tamat riwayatmu. Pendekar belum pernah terkalahkan. Pantasan aku persiapkan ujian sekolah Kunsan. Dengan sumber ilmu bela diri sebanyak ini. Cuma master kelas 3. Nok. Biarkan mayat berpikir begitu. Kau tak pernah sekolah? Mau kuajari baca tulis? Vanatia untukku. Kulucuti tulangnya satu persatu. Beri makan anjing. Tak bisa menulis. Ya, akan kuajari menulis kata, mau. Master Hill, mereka semua master kelas 3 dari sekte Kunlunku. Apa kau master kelas 2? Master kelas 2 Li Feifan. Aku sudah bunuh lebih banyak master kelas 2 dari... Master Hill kau master kelas 2. Ini semua cuma omong kosong. Kunshin Pai Ku Kuma level Chi. Penilaianmu seperti katak dalam tempurung melihat bulan. Bahkan jika ayahmu datang, tetap seperti laron memandang langit. Hohonok. Siapa yang tak akan membual? Kau ingatkan aku. Ayahku petarung kelas atas. Nama di papan peringkat Jianghu adalah Lu Hongguo, pujangga sekaligus pendakwa. Berani kau menghina aku, pukul aku. Dengar baik-baik, cukup satu telepon. Ayahku bisa datang. Lalu kubunuh kau seperti semut dihimpit. Bahkan nanti, toko ini dan keluarganya akan kubawa mati bersamamu. Dementia, kau dengar itu? Selama ayah mertuaku datang. Jangan mati cepat. Feifan cepat telepon mertuamu. Haha, nak. Berhenti berkelahi. Li Feifan, bukankah ayahmu di sini? Dia sudah ketakutan setengah mati. Aku belum menghubungi. Ayah, kenapa kau di sini? Orang dewasa. Li Tongtian si pendosa datang meminta maaf pada ayah. Apa yang kau katakan? Kau panggil dia bos besar. Nona, temui ayah kita, Nona. Pernikahan putriku. Siapa undang binatang tak tahu terima kasih di sini? Kakak Yang, aku tahu salah. Mohon menantu Anda ampuni aku. Kau baru sadar salah sekarang? Kurasa kau takut. Li Tongtian, dulu kau di dunia persilatan, hidup menggelandang. Tak bisakah kau bantu mertuamu? Kau pasti mati kelaparan di jalanan. Dulu kau berjanji. Kebaikan hari ini akan dibalas 100 kali. Kemarin dulu, mertuaku minta tolong padamu. Tak hanya tak malah berbuat jahat, kau kirim 100 kue paniku. Beginilah balas budimu. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Lucut. Mana keadilan dunia persilatanmu? Hari ini aku wakili mertuaku. Kami tak mau hutang budi. Tapi kau harus habiskan 100 kue ini. Kalau tak sanggup, faksi Kunsan tak perlu ada lagi. Aku. Tak mau makan? Aku makan. Akan kuhabiskan. Li Feifan, inilah yang kau sebut pelindung. Ye Feng, apa yang kau lakukan pada ayahku? Ayah, berhenti makan. Ayah. Apa yang terjadi? Jangan nakut-nakuti aku. Dia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Kau salah mengusik orang. Dia sedang menebus dosa. Angin liar tak berguna. Masalahku selesai seketika. Kau jadi musuh 3 sekte Kunku. Aku bersumpah di sini. Aku harus menghancurkanmu jadi debu. Biarkan kau hidup abadi. Anak angkatmu. Kau ingin mati? Aku harus patuh. Apa kepala desa menyuruhku mendengarmu? Aku tidak tahu. Ayah, ada apa denganmu? Dezangku, Yang Yanchun. Di mana kau dapat menantu begini? Cepat hentikan dia. Li Tongtian Pantazuntu. Sudahlah, keluargamu memang bermasalah. Aku tak mau lihat keluarga lain bahagia. Bukan, lihat putriku dapat suami baik. Aku iri, tak tahan lagi. Jadi biarkan anak ini pakai sihir. Melukai mertuaku seperti itu. Sihir?
Dasar Otak Novel Online. Tak ada hal seperti itu di dunia. Kalau bukan karena itu, jelaskan. Ketua Sekolah Kunsan terhormat. Pakar peringkat 67 di dunia persilatan. Kenapa takut pada si miskin? Orang tak mampu adakan pernikahan. Dasar melarat. Peringkat kedua dunia persilatan. Ketua Sekte Sing Yi Kunceng datang memberi selamat. Hadiahkan metode latihan telapak angin petir dan pedang pembuat salju. Kane Hantu 3. Lembah hantu kirim kepala Dingdashan memberi selamat. Hadiahkan pedang harta /1. Elder generasi ke-9 geng pengemis Hong Laosan datang memberi selamat. Hadiahkan 3 keping perintah Elder Geng pengemis. Dapat perintah ribuan murid geng pengemis di seluruh dunia. Lu Qingyi pernah mengalahkan 130 lebih master bajak laut. Akhirnya, Lu Qingyi berhasil lolos sepenuhnya. Hanya saat kerajaan naga terancam akan muncul ke dunia, sekte film dan televisi, sekte lembah hantu tak menyangka mereka juga mengirim orang. Elders generasi ke-9 geng pengemis, statusnya lebih tinggi ketimbang ketua geng. Menurut kabar burung, Hong Laosan kini masuk level guru menengah. Tidak, itu mustahil. Para master ini, petinggi bela diri Istana Naga. Bagaimana mungkin memberi Okapan sampah? Pasti aktor bayaran. Pasti aktor bayaran. Kakak Kepar, kau miskin sampai cuma bisa nikah di rumah. Aku malah mau bayar aktor. Dari mana datangnya anak tak dikenal ini? Mereka kira kita aktor palsu. Dia bilang tidak. Terkenal. Murid pengemis selalu berantakan. Lihat Hong ketiga ini. Baju rapi dan bersih. Tanpa tambalan. Masih bilang bukan aktor? Si bodoh ini datang ke aliansi bela diri, adik ketua, pernikahan. Lelaki tua ini masih pakai baju pengemis. Bukankah ini mempermalukan keluarga? Tepat, aku pernah temui beberapa master di konferensi. Semua asik. Oh begitu. Pasti Ye Feng pura-pura jadi ketua aliansi. Untuk bohongi kalian dukung diri sendiri. Para sesepuh. Dia sampai yang puasa patahun. Hidup dari kiriman takeut si jalang ini. Baru sembuh kemarin. Mana mungkin orang seperti ini punya. Sebagai saudari ketua aliansi bela diri, 8 tahun ini pun masih hidup dari makanan lunak. Jadi, aku baru terima surat dari ketua aliansi Ye, tapi orangnya tidak kelihatan. Aku juga anggota kelompok pengemis. Aku juga. Jadi semuanya sudah terungkap. Ya Feng lah yang cari Dalana. Sekaligus untuk dapat nilai tinggi. Berani sekali kau memalsukan identitas ketua aliansi bela diri, mengundang para senior. Ayah angkat tidak menyangka kan? Kalian tidak menyadarinya. Tapi mata tajamku bisa melihat jejaknya. Bebaskan dirimu dari tuduhan. Saudara-saudara pesilat, menantuku tidak berbohong. Tidak bohong. Saudara laki-laki menikah, tapi kenapa saudara perempuannya tidak hadir? Kenapa saudari Ye Feng tidak ada di sini? Jangan-jangan ada masalah? Tenang, kakak. Setila masak wilayah Karajan. Keamanan sudah terjamin. Mungkin sedang menjemput kakak kedua. Haha. Kakak keempat jadi ketua aliansi. Satu-satunya jagoan kerajaan naga. Nie Feng, jangan bilang kakak ketigamu dewa perang. Dewa perang tiada banding. Kakak kedua museum riset militer naga. Benar Merkala yang kemaksud. Rong tak tahu malu. Para museum papan atas itu saudarimu semua. Ayah, sudah kukonfirmasi anak ini pembohong. Jangan percaya. Ayah, para senior. Sudah cukup. Madala kau. Rupanya kita ditipu bajingan. Dasar keparat. Untuk kelancanganmu, harus bayar harganya. Kalian sudah tahu siapa aku. Tapi kalian tak percaya. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Waktu yang baik segera tiba. Bagaimana kalau begini? Kalian maju bersama. Jika menang, kalian akan yakin. Anak gila. Kami semua ahli bela diri masa kini. Bukan sama saja kalau maju bersama, lelucon bela diri. Jika kau memang. Itu baru lelucon. Barony Tandai Tanggani surat hijab mati. Kenapa tidak? Tapi ada satu syarat. Jika kalian kalah, aku akan pulihkan kehormatan kelas bela diri keluarga yang. Bagaimana hasilnya? HMPH, kelas bela diri keluarga yang terhormat. Aku sudah lihat ilmu bela diri keluarga yang cuma kungfu asal-asalan. Jika ingin kami hormati,
tunjukkan kemampuanmu, kecuali kau menang pakai kungfu keluarga Yang. Tentu kami setuju. Lu Qingyi. Memalukan kau masih jadi petinggi dunia persilatan. Aku tahu ilmu bela diri keluarga yang payah, tapi harus pakai ilmu keluarga yang. Lagi pula iparku tak pernah belajar Kung Fu Yang. Mana mungkin dia pakai kungfu ya? Mending ikat kaki tangannya. Biarkan kau pukilai. Yagon ngomong dong, kalau tak pakai kungfu Yang, mana mungkin kami hormati? Baik. Janji Yifeng. Ayah, jangan khawatir. Aku berjanji akan jadikan keluarga yang nomor 1. Aku takkan ingkar janji. Tapi kau sama sekali tak mampu. Makanya ayah. Tolong ajari aku. Aku akan belajar sekarang. Pembelajaran langsung, sistem kebot semalam. Nah, kamu tak bisa mengalahkan kami. Anak muda tahu ada orang lain di suatu tempat di langit. Jangan terbutakan oleh kebohongan. Ilmu bela diri pemuda yang tidak mengalir. Bahkan latihan 10-8 tahun lagi, bukan lawanku. Ye Feng, kau mencari maut. Sudah kubayangkan, adegan dipukuli habis-habisan nanti. Aku akan membunuhmu. Aku akan kirim seluruh keluarga yang untuk kuburkanmu. Ye Feng, yakin bisa? Tenang saja, ayah. Aku tak akan bertaruh tanpa persiapan. Aku akan panggil di tempat. Perhatikan baik-baik. Ayah, ku sudah kuasai semua kungfu keluarga Yang. Ayah istirahat dulu. Pertarungan berikutnya. Jika ada kesalahan, langsung beritahu. Baik. Hadirin, saya telah latih titik vital Kung Fu keluarga Yang. Silakan maju ke depan. Aku datang untuk pelajari trikmu. Sudah kukatakan hari ini hari pentingku. Tak ada waktu lawan kalian satu-satu. Jadi silakan maju semua. Agar tidak buang waktu. Dasar anak sombong, karena kau nekat mati, jangan selagan aku jadi kejam. Sudah, jangan bilang aku zalimi. Jika kau kalah, aku akan selamatkan nyawamu. Aku juga. Maafkan kedadak sapanan. Itu tidak benar. Jurus ini jelas pukulan lurus metode bela diri keluarga Yang. Tapi dia memukul. Tidak. Kepalan lurus. 4 pukulan cepat. Tapi apakah pukulannya metode kepalan keluarga Yang? Tapi pukulannya sama persis dengan teknik kepalan keluarga Yang. Bagaimana dengannya? Yifeng menyempurnakan Yang Jiaquan. Bagaimana mungkin? Yang Jiaquan hanya sisa-sisa kepolosan. Sibat apapun anak ini. Mustahil kalahkan banyak ahli di sini. Ya Feng, kau kurang. Ini sama sekali bukan Yang Jiaquan. Diamlah bodoh. Yang Xiaoxia ini benar menggunakan Yang Jiaquan. Sekte Xingyi kita dalam masalah kali ini. Mini empunakan Yang Yakan dalam pertarungan. Sebuah pertarungan. Satu set seni bela diri pamungkas. Berubah jadi seni bela diri kelas 1. Aku mohon. Lalu apa jika menang? ITU hanya membuktikan kau berbakat. Yang Jiaquan tidak istimewa. Aku tak terima anak tak punya uang dan kuasa. Sehebat apapun bakatnya, untuk apa? Aku juga tidak setuju. Utusan Raja Naga kepada Utusan Kaisar Naga. Mengapa utusan Kaisar Naga datang? Iron Wind sangat berani. Lihat utusan Kaisar Naga sama seperti lihat Kaisar. Kau tetap tak boleh. Apa kau mengira diri Kaisar Naga? Kurang ajar. Dengar utusan Raja Naga marah. Lalu apa jika menang? Berani sekali provokasi utusan Raja Naga. Berani lancang pada Raja Ye. Ya Feng, kau dengar? Yiwang. Mata tak bisa melihat hiasan emas dan giok. Raja Daun ada di hadapanmu. Kau tak tahu. Perintah Kaisar Naga. Hidup Kaisar Naga. Hidup. Hidup. Ekspres Feng Tian. Kerjasama selamanya. 8 tahun lalu. Pertempuran Xinjiang Utara. 36 prajurit setia keluarga Ye gugur. Juara Hou Ye Feng cacat met. Sang juara kembali hari ini. Teguh Feng Ye Wang. Kata demi kata. Setara dengan Kaisar Naga. Putri sipil yang Yuro merawat Raja Malam 8 tahun. Tak ada penyesalan. Segel khusus, Nyonya. Saya hormati kalian semua. Aku sangat bingung. Tak kusangka. Ye Feng ini adalah juara tahun itu. Setelah 8 tahun, siapa sangka? Masih hidupkah sang juara? Sekarang harus dipanggil Ye Feng.
Aku dibutakan oleh lemak babi. Berapa kali kau bicara sembarangan? Ampunilah hamba, yang mulia. Ampunilah hamba, yang mulia. Lindashin, sekarang aku dianggap berkuasa. Bisakah perguruan silat yang jadi klan pertama? Raja Yatela Manggalan Penjahat. Penjahat yang tak kenal Tarzan. Mohon maafkan hamba. Vanguard. Mengapa tak bangun? Raja tak akan memaafkan kami. Kami tak berani bangun. Aku tak pernah pedulikan kalian. Bagaimana dengan maaf? Dengar baik-baik. Mulai hari ini, Jangan ganggu keluarga yang dalam bentuk apapun. dan seterusnya. Ambilkan sampah untukku. Kenapa ini terjadi? Palsu. Semuanya palsu. Bocah ini berani mempermainkanku? K. Rongawaset era. Ini semua salahmu, benar-benar salahmu. Harus ikut melihat keributan. Bahkan yang Yuze. Kalau tidak, keluarga kita jadi kerabatnya. Kau bisa nikmati kemewahan, pergi ke Yang Qiaoting, kalau bukan karena kau, aku sampai berani lawan Ye Feng, faksi Kunshanku kau hancurkan kali ini. Kau hebat ya, berani mukul perempuan. Dasar tukang Sudah cukup. Ada apa ini? Li Fi Peng Kina Serengin Jantung. Panggil ambulans, panggil ambulans. Orang tua ini, sebenarnya bukan urusanku. Tolong aku dekat. Kesatria Raja Daun akan segera datang. Aku tak kenal Yemens. Bagaimana dengan Dewa Perang dan Grandmaster? Aku tidak tahu pasti. Mungkin kakak kedua sedang datang. Kakak keempat. Yifeng. Kita bertemu lagi. Miyamoto Haneda. 8 tahun tak bertemu. Hati-hati. Miyamoto Haneda, berani-beraninya kau masuk perbatasan kerajaan nagaku. Tidakkah kau takut pada guru besar kerajaan naga? Artinya, Ye Shuang baru saja kukalahkan. Kabur tanpa jejak. Mungkin sekarang bersembunyi di sudut gelap. Lari ke langit, kau menyerang diam-diam. Pantas disebut guru besar? Kakak, kau baik-baik saja? Guru besar tak mudah mati. Ye Shuang, kau terluka parah. Sedang aku dalam puncak kekuatan. Bahkan jika tak mati sekarang, akan segera mati. Tak kusangka. Guru besar asli datang ke wilayah kerajaan naga. Merebut teknologi terbaru Yelin. Tak kusangka menemukan acara besar ini. Utusan kerajaan naga, pejabat, dan tokoh penting berkumpul. Sekalian menghancurkan dunia persilatan kerajaan naga. Saatnya menghancurkan. 8 tahun lalu, 36 anggota keluargaku tewas di tanganmu. Mengalahkanmu dulu, tapi kau lolos. Kali ini, takkan bisa kabur. Ye Feng, 8 tahun lalu kau percaya omonganku. Sekarang aku guru besar. Kau tak layak lawan aku. Kau guru besar? Hanya aku yang tahu. Kau sama sepertiku. Hanya setengah langkah jadi guru besar. Setengah langkah master. Dewa Ye dan Miyamoto, si pencuri tua, bahkan tak ambil langkah ini. Baik. Setengah guru besar, juga guru besar. Ini tingkat yang sulit dicapai para kuat sejagat. Siapa di dunia ini bisa kalahkan aku? Ingin mengalahkanmu. Xiao Feng baik-baik saja. Mau mengalahkanmu. Xiao Feng baik-baik saja. Yifeng. 8 tahun demensia. Kuhabisi nyawamu seperti sampah. Yifeng. Kau juga setengah ahli. Apa? Xiao Feng juga setengah ahli? Jangan khawatir. Tenang saja, lihat saja. Sudah, cukup omong kosong. Dan WWH. Juga setengah ahli. Sudah 3 tahun. Baru saya kau pulih. Masih mudah bagiku mengalahkanmu. Ya. Yuntian Miyamoto. Bukan lawanku. Kita sama-sama setengah ahli. Paling tidak seimbang kekuatan kita. Tidak. Master Hill. Kita sama-sama master benua setengah. Bagaimana bisa kau lawan aku dengan mudah? Aku tak pernah bilang setengah benua. Kau sang guru sejati. Tidak. Itu mustahil. Sakyamuni tak pernah melahirkan ahli sejati.
Ilmu bela diri tak terbatas. Bagaimana kau tahu tak ada ahli sejati di dunia? Mengapa tak pernah kulihat kau sebelumnya? Kini kulihat dia. Pukulan ini untuk 36 tulang keluarga Ye. Kubalaskan padamu. Pukulan ini untuk jutaanku prajurit terhormat. Kubalaskan padamu. Pukulan ini untuk negaraku yang hancur. Jutaan jiwa kubalaskan padamu. Nifeng, bagaimana kau menghina sang guru? Tentu berkatmu. Aku latih ilmu tinju 7 luka. İnyang dan organ dalam. Bunuh 36 pahlavan keluarga Ye. Membuatku makan kurang selama 8 tahun. Meridianku jadi terbalik. Tapi ini berkah tersembunyi. Kuberi kesempatan menyimpulkan metode latihan. Menyimpulkan dewa ke-8. Ditambah 8 tahun akumulasi. Metode latihan muncul secara alami. Aku paham. Terima kasih untuk hukumnya. Sebagai balasan, hari ini akan kubunuh kau. Teknik tangkapan. Tak sehebat sang guru. Masuk kerajaan naga. Bantai sejuta prajuritmu. Ahli sejati hampir setara dewa di dunia. 1,5 langkah. Bagaimana bunuh seorang ahli? Ini berkat adik perempuanmu. Obat dewa pembunuh dewa. Kakak kedua, kamu sudah menelitinya. Tepat. Alasanku tidak datang ke Xiaofeng kali ini, karena penelitian mencapai tahap kritis. Tak kusangka informasinya bocor. Sampai pencuri licik ini menyerang diam-diam. Obat ini, kakak sulung yang menyuruhku kembangkan obat pembunuh Miyamoto Haneda. Minum obat ini, kekuatanmu melonjak 100 kali lipat. Hari-hari. Bagaimana mungkin? Obat ini mengorbankan konsentrasimu. Memaksa tingkatkan kekuatan. 8 tahun terakhir ini meski bodoh, kau latih kemampuan mental siang malam. Kekuatan mentalku 1000 kali lipatmu. Alam yang menang. Tadi aku mencari celah darimu. Tolong serja ke bawah antaku. Tunggu sampai renovasi balai leluhur keluarga Yu selesai. Bawa kepala ke bawah. Kumpulkan 100.000 jiwa. Permisai. Perkawinan Hau-Hau dirusak bajak laut Jepang ini. Omong kosong. Ini roh 100.000 pahlawan setia kerajaan naga di surga. Hari ini kau boleh bunuh musuh di sini. Ini namanya kebahagiaan ganda. Waktu baik telah tiba. Keluarga yang di Jiangcheng punya putri yang Yuro, cantik jelita. Lembut dan menawan. Keluarga Ye dari Longguo, meminang keluarga yang di Jiangcheng. Mas kawin 1. Triliunan aset keluarga Ye. Mas kawin 2, segel kaisar naga dan raja senjata. Pukul tuan sampai pingsan dengan cambuk lembut. Shadonington. Mas kawin 3, Raja Malam Kerajaan Naga. Ratu dijuluki Nyonya Utama Kerajaan Naga. Gelar kehormatan setara dengan Raja Malam. Gelar ini sejajar dengan Kaisar Naga. Waktu baik telah tiba, mempelai hadap ke langit. Terima kasih atas kesetiaan dan pernikahan ini. Kedua, hormat kepada orang tua. Ribuan tahun membina cinta. 100 tahun merajut kasih baru tidur bersama, mempelai saling berhadapan. Suami istri.